Dit, Mas ini. Hey, hey, hey. Nek ono masalah, ojo penalang sing susah. Nek ono perkara, ojo malah nambahi dosa. digoleki akar masalah. Dikenano apa Oh, ya. perkarae. Yo, Mas ini. Yo nang kene, Hey, hey, hey. yo nang kene. Hey, hey, hey. CTV panggonane. Acarane. Gak cuma cangkruan. Acarane. Gak cuma cangkruan. Acarane. Gak cuma cangkruan. Opore. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah kaing tambah asik ketemu maneh karo wong ganteng sak Jawa Timur nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Sayange gantenge mek nang jero mae dhewe. Oh gak iso, aku melaku-melaku nung talan-talan Ya apa? halo, halo, halo. Sapa sing nyopo? Gak ono Bukan. Dah omong-omong, nek sumpama awak dhewe arep mudik ya dah. Dalan-dalan saiki wis mulus. Koyok wis glowing jalan-jalan. Sing temen, aku soalnya gak lewat tol lho iki. Aku lewat jalan biasa. Lah iya jalan biasa. Tol larang. Sing ono jalan gak luar biasa sing ndi? Yo kan biasanya ono sing gronjol, akhirnya aku gak iso cepet-cepet nyampe kampung halamanku. Ya kan? Sing gronjalan iki sing ndi sih? Akeh sih, yo akeh pokoknya jalan iki apa arah luar kota. Ono sing bolong-bolong? Iki. Terus mari Gronjalan? ngono dalan sing nyebrang nang Bali iki durung ono. Iki mulai Kan bener rada durung anu. ono, ya Gak kan? jelas iki. Konco-konco Jawa Timur saiki arepe jalan mudik lebaran itu aman. Temenan. Ya apa tidak ada jalan-jalan yang berlobang. Ditempel kayak gigi Tempel dong. dulu. Kalau semua ada yang kayaknya sayapnya atau bahu jalannya bahu rotok jalan. keroak sudah diperbaiki. Nah, iki arep ngomong ngono dah. Nah, jalan nyaman mudik lebaran. Aduh, aman. Terang nek supaya jalannya nyaman mudik lebaran aman. Mestine. Kejaba ono montore aman. Aman. Bensinnya aman. Dompetnya aman. Jalannya aman. Sing gak aman gak duwe kampung halaman. Duh. Gak mudik toh akhirnya. Ya melok tonggo. Nah, kanca-kanca Jawa Timur tak tekano narasumber yang luar biasa. Jelasno tentang apa jalan-jalan. Apa jalan-jalan ya? Apa dalan-dalan? Ya sama jalan-jalan. Iya. Dalan raya provinsi nasional iki aman. Nah, iki ono Kabid DPU atau dan PLT Kabid Pengaturan dan Pengendalian Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bu Kety. Ya, Bu tak celuk Bu Kety lebih akrab. Nama populer ya, Bu ya. Iya. Nama panggung di PU itu, Bu Kety ya. Nama panggilan sejak kecil. Iya, Bu Kety. Juga nama keren di PU ya, Bu Kety. Boleh, Bu boleh, Kety boleh. ya, ya. Insinyur Mariatul Kitiah, Iya, MT. betul. Nah, sebelahnya beliau adalah Bapak Kabid Preservasi. Balai Besar Preservasi 1 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali. Selamat datang Pak Adi Rosadi STMT. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga iki waalaikumsalam ben selamat wa barokah oleh barokah wa rahmatullah oleh rahmat. Amin. Nek kon mulih teko acara iki gak oleh berkatan kon gak oleh rahmat. Ngono lho. Lho, ya iya toh. Apa Terus aku ya kayak ono berkat ta. Wes. Kapan? Isine sandal jepit bekas. Kanca-kanca Jawa Timur arep bahas iki. Masalahe wong pada takok, masalahe engko malam iki kan padha-padha kanca-kanca wis buka poso, wis iki anu, ayo padha-padha bersyukur bahwa semoga ibadah puasa kita hari ini diterima, dicatat sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Ojo pindah channel, ojo nang dindi, tetep nang acara gak cuma cangkuran. Bu Kety karo Pak Adi arep jelasno dalan-dalan apa sing enak, ben hati-hati nang jalan. Matur nuwun, yuk angkat. Acarane Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma
gak cuma cangkruan. Ojo-ojo Jawa Timur masih tetap di acara gak cuma cangkruan, iso ngritisi dalan ben apik, pelayanan masyarakat ojo sampai ono uang numpak motor sampai ngejlok semaput, teko sadar tadi semaput. Lah kok iso? Glok ngono. Oh iya kaget ya. Iya. Saya ke Bu Kety, enteng-enteng dulu Ibu ini survei yang sudah dilakukan DPU Jasa Marga Jatim pembangunan konstruksi. Ini seperti apa kondisinya? Wis mulus kabeh teko Banyuwangi sampai Ngawi, Madura, teko Bangkalan sampai Sumenep atau gimana ini kondisinya? Kondisi kami kemantapannya sekitar 89,10%. Oh, hampir 90 ya. Ya. Jadi kalau survei kita lakukan sepanjang tiap tahun dilakukan. Tiap tahun ya. Nah, itu kemarin hasil surveinya begitu, yang paling banyak menciptakan yang tidak nyaman, ya kan jalan-jalan aman, bolongan niku, kerowaan, opo-opo, dalan niku kan ada struktur tanah kah, adakah curah hujan kah, ada ono sing gremet koyo dhek kadang-kadang kan mangan aspal. Kok aku mangan aspal? Loh, Kok kayak iso? bedak. Nah, yang terjadi di daerah itu bagaimana, Bu? Iya. Kalau yang di Indonesia ini karena musim hujannya banyak, biasanya masalah air. Makanya kan yang menyebabkan kerusakan jalan itu air dan air gitu loh. Kemudian yang berpengaruh lagi itu pondasi atau tanah dasar. Kemudian yang ketiga biasanya itu adanya overload. Overload. Jadi ketiga hal itu saling berkaitan. Overload abote kendaraan ya, Bu ya? Ya, ada odol istilahnya, overlength, overdimension ya. Odol ya? Iya, overloading. Odol. Overdimension, overloading ya. Oke. Itu yang biasanya rata-rata banyak odol-odol itu daerah mana, Bu? Biasanya ngangkut-ngangkut daerah. Iya kan, jalan sing pakai akhirnya dadi odol-odol. Wah, kalau miring-miring dhewe ya iku. Gruak-gruak. Ya enggak rata kadang. Iya, Terus nggak kalau rata. jalannya itu di tengah-tengah kadang. Iya. Nah, itu kenapa? Kan kadang-kadang pas arep lampu merah kok mesti ono jalan yang menggeret gitu, aspal itu kayak gitu. Buduran itu. Hah? Iya. Nah, depan Enggak, kamu di rumah kamu. Ya. Nonton lah kelambi ini menggeret kayak itu, Bu. Di Ini- mana saja itu, Bu, daerah? Ini biasanya kalau yang sering odol itu di wilayah ini, Pantura ya, Oh, Pantura Pantura. gitu. Paling sering banyak ya? paling banyak. Tapi Pantura kan ini kan panjang, Bu, Pantura ini. Iya. Mulai toko sekitar mana? Banyuwangi sampai- Ya, nanti yang Iya, miliknya Pantura itu ya, Iya, nanti Padi miliknya ya. N, iya. Tapi yang untuk Jawa Timur, kan akeh dalan Jawa Timur yang arah Lumajang, Probolinggo itu kan miliknya Jawa Timur itu. Kalau yang Panturanya yang sirip, sirip ya. Sirip. Itu ya kepalanya sama ikannya. Iya. Kok ngomong-ngomong ngono arepe mangan aja. Terus Bu. Ya. kalau itu rata-rata bagus, Pak. Kalau itu Bagus. rata-rata bagus. Apalagi sekarang ada perluasan agak lebar itu ke arah Lebaran, wilayah macet betul, ya, betul. Sampai jalan-jalan kampung itu sudah dilebar. Oh Jadi enak, iya, ya. ada ini yang di daerah Jember, Mulai- Pak. Jember. Bukan hanya Jember, Bu, mulai dari Ranuyoso sampai ke daerah apal ya kan biasa Bu. Yang ini yang tadi kalau provinsi yang Jember yang sering rusak itu ini Ya. Pak, karena adanya suatu pembangunan pabrik Pembangunan, semen ya, itu. Tapi ini dari pihak pabriknya sudah koordinasi dengan kami, Oke, yang oke. bersangkutan mau memperbaiki. Oke, saya sebelum ke Bu Kety agak banyak Mas. Pak Adi, ini kalau seumpama di daerah Pantura ini kan perawatan yang dilakukan oleh pusat ini kan panjenengan preservasi ya. Nah, itu daerah sana itu harusnya seperti apa kan jumlah semakin banyak, luasan jalan semakin juga tidak cukup lah seperti itu. Harus seperti apa sih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore menjelang malam. Ya. Kami ucapkan selamat berbuka puasa kepada pemirsa baik di studio Iya. maupun di rumah. Dulu mah. Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa sebagai gambaran umum bahwa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali Ya. itu menangani panjang jalan sekitar 2.356 km dengan penanganan jembatan sekitar dengan panjang 32.000 meter. Nah, untuk jalur Pantura sendiri kita sudah melaksanakan kegiatan baik itu pelebaran maupun preservasi yang insya Allah untuk daerah Lamongan, Babat sampai dengan Gresik kita sudah melaksanakan peninggian atau racing grade badan jalan dengan perkerasan kaku yang insya Allah itu sudah selesai dan siap untuk dilalui oleh pemudik. Pemudik ya. Pak, ini surveinya persiapan jalan nasional di Bali
untuk mudik 2023 ini untuk kendaraan darat ini sudah berapa persen? Aman semuanya atau kalau tadi 89, berapa? Mendekati 90 ya. Kalau untuk kesiapan kita sudah 100% siap untuk dilalui untuk pemudik. Ya. Kondisi kemacetan jalan kita sekarang sekitar 97,34%, yang dalam kondisi mantap, artinya yang tidak mantap sekitar 2,66%. Dari itu kita tetap melaksanakan kegiatan perbaikan-perbaikan di seluruh ruas jalan nasional yang ada di Provinsi Jawa Timur Bali, baik itu di Pantura, Pansela, lintas penghubung, terus lintas tengah, semua kita laksanakan program-program penanganan jalan, baik itu pelebaran, kemudian rehab mayor, rehab minor maupun rekonstruksi jalan. Oke, Pak, rehab mayor, rehab minor itu apa dulu? Sebelum nanti pekerjaan ini, ono rehab mayor, rehab minor kok lagu-lagu, suara minor, suara mayor. Gimana, Pak Adi? Jadi perlu kami jelaskan di sini bahwa untuk penanganan rehab mayor itu kita melakukan overlay sebanyak 2 lapis perkerasan, mulai dari ACBC dan ACWC. Kemudian kalau untuk penebalan itu berarti ya? Ya, overlay, pelapisan ulang. Pelapisan ulang halus dengan aspal. Glowing Kalau yang minor kita melakukan overlay sebanyak 1 lapis dengan aspal ACWC, aspal concrete wearing. Ya. Itu. Aku nek ngerti aspal. Aku gak bingung, enggak. Iku ono sing kadang-kadang di kicrit iku nembel. Iku AC apa WC? Nah, AC WC. Ya. Nanti ada yang penebalan iki kan dua-duanya sing gawe cemuk iku lho. Nek cewek gawe ngene kan titik, iku enggak gede ya. Itu perawatannya sudah dilakukan mulai kapan, Pak? Ini sudah selesai atau baru mulai? Kalau untuk perawatan kita sepanjang tahun melaksanakan perawatan. Jadi kita ada pemeliharaan rutin, ada berkala. Jadi kalau untuk pemeliharaan rutin itu kita sepanjang tahun dari Januari sampai Desember kita harus memastikan bahwa kondisi kita dalam kondisi mantap dan bisa berfungsi. Jadi kita sepanjang tahun melaksanakan pemeliharaan rutin, baik itu terhadap perkerasan jalan, bahu maupun saluran, dan serta ada pengendalian tanaman untuk rumput-rumput yang ada di bahu jalan. Oke, Pak, yang milik pusat atau ya ini milik provinsi, membedakan kita itu wong dusun nih, iki tanahnya tanggung jawabnya pusat, iki tanggung jawabnya provinsi, itu daerah mana aja yang menjadi kewenangan Pak Adi sendiri nih? Jadi kalau untuk bapak-bapak dan ibu-ibu mengetahui di jalan itu kewenangan siapa, jadi kalau untuk jalan nasional, jalan negara, itu markanya berwarna kuning. Jadi kalau di jalan bapak lewat, ada tengah marka ada kuning itu. Tengah ada kuning atau di median samping itu ada marka kuning. Itu artinya jalan nasional itu kewenangan pusat. Oh, bukan boleh nyalip gak nyalip itu, bukan ya? Bukan. Jadi kalau ikut tondo, wah, aku iso tukaran di polisi. Iku ngene, wah, iku kau nyalip. Tipe berarti ternyata. Baru tahu kita, Pak. Ngerti begitu saya yang jadi polisi. Terus Pak, dulu, Pak. Jadi kalau kuning miliknya pusat. Ya, Oke. kalau untuk jalan daerah, provinsi, kabupaten, kota itu markanya berwarna putih. Putih. Biasanya seperti itu. Oke, putih pedot-pedot itu kota kabupaten. Ya, kalau yang marka putus-putus itu artinya kita untuk pengendara tidak boleh menyalip atau mendahului. Kalau dia solid panjang itu artinya itu aman untuk tidak boleh. Ya, sorry terbalik. Ya, tidak boleh. Tapi untuk membedakan sing putih iki milik provinsi atau ini itu nanti Bu Keti ya. Pokoknya nek warna kuning itu boleh pusat ngono lho. Nah, Bu Keti, ini untuk melihat bahwa ini tanggung jawab provinsi. Nah, itu tadi sudah ini bisa tahu ini saya Pak Adi enak saya gitu. Kalau begitu ada prit kuning nggak bisa. Ini milik pusat, bukan milik Bapak. Anggaran ya tetap aja. Iya. Nggak apa-apa ya kalau ya. Sama, Pak. Nggak memandang status ya. Maksud saya untuk palsu dikit. Bu Keti, itu kalau miliknya provinsi itu apa tandanya? CT apanya itu? Markanya putih, Pak. Jadi bisa solid, bisa juga putus-putus. Tapi kota kabupaten pun sama ya, putih juga gitu. Kecuali nasional. Ya, kecuali nasional kuning, ya. Nah, itu pembagiannya seperti apa? Kalau kita ngomong, loh kok nggak dibangun? Milik provinsi. Dibayar Pak Bupati ini semua mau lewat gini. Oh, berarti apa? Milik provinsi. Oh, masuk bener ya? Gimana Bu itu? Iya. Biasanya kami di jalan itu ada jalan provinsi, jalan jurusan itu ada papan namanya, itu ada. Oh, iya, jalan provinsi. Oke.
saya akan tanya lebih dalam lagi karena saya itu terganggu. Besok aku nyalip ngene. Tetap urusannya polisi. Konco-konco Jawa Timur gak gelem dijak negosiasi mbek polisi. Tetep nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas carane. Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan Acarane. gak cuma cangkruan. Gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur tambah gayeng tambah asik. Neng acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Takok-takok urusan jalan mangkane kudu paham. Aku yo lagi paham. Lek kuning iku wae pusat, nek putih provinsi kota kabupaten. Tapi lek pelanggaran tetep wae polisi. Lah polisi tak kongkon melok pusat. Bu, ini sebelum Pak Adi nih. Ada berapa jembatan yang menjadi tanggung jawab provinsi? Kan akeh iku, Bu. Banyak Pak, sekitar 10.870 meter. Nang dia Bu, aku gak takut 10 iku nang dia. Kadang-kadang keruak-keruak iku lho. Tersebar Pak. Tersebar ya? Iya banyak Pak. Oh, iku Probolinggo wis akeh. Itu nandai kalau ini miliknya Pak Adi sama Bu Keti ya apa ya? Jembatan ini kan gak ngomong. Pas lepas lewat ya tetep Iya. meleket biyen tetep kayak gitu. Kalau jalan nasional ya jembatannya nasional, kalau provinsi ya provinsi. Ya, Berarti ya, tengah itu menyelesaikannya. ada kuning milik pas pusat. Nah, kalau ada putih Milik miliknya. kami. Telepon Bu Keti nih Pak keruak-keruak. Ono baut hilang telepon Bu Kita Keti. mudik gitu ya, Ya. nemuin jalan yang masih berlubang gitu, dicelok sih kuning apa putih. Iya. Terus telepon kemana kita? Bu Keti. Ada call centernya. Ah, Pak. call center. Ada. Bautnya hilang, gitu. Telepon are-are. Mbok colong yo. Ketok nek dhewe ngancani sing tukang nyolong baut. Bu Keti. Nah, ada perawatan Ya. seperti dilakukan oleh nanti saya akan tanya perawatan jembatan-jembatan yang dari pusat preservasi. Kan ada banyak jembatan yang kadang-kadang ada di daerah-daerah yang sudah tidak layak, bebannya juga yang dilewati truk pasir, kadang-kadang mek dikai bayar ketir ngono langsung. Ya kan yang rugi pihak yang punya yang memperbaiki jalan. Nah, itu gimana itu? Kadang-kadang lubang-lubang. Nah, itu apakah karena pasirnya elek, ditambel gak pate ajeg, atau perlu tak tumbuk dhisik bariku rada kaya tetel kaya ngono. Nah, itu gimana itu? Kalau jembatan jelek saya rasa sudah tidak ada ya Pak. Ah, Ini ya, rata-rata kami sudah bagus. Jadi untuk komitmen kami sama seperti dari Pak Adi, tiada hari tanpa menambal baik itu lubang untuk jalan atau jembatan. Oke, Jadi, oke. ya, jadi walaupun nanti Lebaran pun biasanya kan H-7 berhenti khusus untuk sapu lubang atau penambalan itu kami tetap berjalan karena itu untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan apalagi mudik iki Pak. Iya. Ya. Dan itu tidak berhenti selama mudik di mana saja. Iya, Jalan. Jalan. Kami ada call center. Oh. Jadi 1 kali Oh, 24 telepon jam. dhisik gak usah anu. Kan ada kadang-kadang lewat jegrok baru nonton. Oh, baru di kayak pilok putih. Enggak ini Pak. Enggak, langsung enggak. ya? Ya. Ha. Jadi kita boleh ngomong, "Pak, Bu, Silakan Pak, silakan. Oke. jalan." Ya. Call centernya berapa, Bu? Oh ya, call centernya 0821 Oke, pelan-pelan ya. 0821 3000 3000 80 80 99. 99. Ya. Oke. Itu untuk menyampaikan, Bu, Keluhan rusak. Jadi Keluhan ini call center dari dinas. Provinsi Ya, Jawa Timur oke. ya. Jadi gini, untuk persiapan jalur lebaran kami ada call center di dinas, kemudian kami ada 11 UPT PJJ, unit pelaksana teknis pengelolaan jalan dan jembatan se-Jawa Timur ada 11 wilayah. Wilayah. Kemudian ya, kenapa? 11 itu ada di mana saja, Bu? Surabaya, Mojokerto, kemudian di Pamekasan, Bojonegoro, Kediri, Malang. Madura satu ya, Pamekasan ya. Terus? Kediri, Malang, kemudian Madiun, Pacitan, Jember, Probolinggo, Banyuwangi. Oke, Jadi berarti 11, yang ya. sana ada 3, yang sana ada Ya, 4. Oke, ya. oke. Bu, itu nanti sebelum ini, kudu detail ini karena ini tanggung jawabnya lebih dekat. Dikomplain adalah Provinsi Jawa Timur. Jalan lubang tidak boleh selesai untuk menambal. Ya. Nah, apakah nanti peran-peran untuk penambalan itu sampai menjelang H-1, H+1 tetap dilaksanakan? Tetap jalan, ya. Oke. Tiada, moto kami itu tiada henti menambal jalan memang, Pak. Ya, iya. Oke. Nah, ini saya ke Pak Adi. Pak Adi, ini
jembatan saya tanya itu, kan Pantura banyak miliknya pusat. Nah, itu daerah mana saja yang sudah mengalami preservasi, perbaikan-perbaikan jembatannya yang juga mungkin kemarin ada kan yang ambruk kalau nggak salah Lamongan. Yang Ngaglik ya? Hah? Jembatan Ngaglik ya? Ngaglik. Ngaglik ya. Itu bagaimana? Apakah sudah aman betul di daerah mana saja yang menurut Bapak itu juga harus hati-hati untuk masuk ke wilayah itu? Monggo Pak. Untuk penanganan jembatan perlu kami sampaikan di sini bahwa untuk di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali, kita menangani sekitar 916 unit jembatan dengan panjang sekitar 32.371 meter. Dari 916 unit tersebut, itu dalam kondisi mantap 789 unit. Dan kondisi yang tidak mantap sekitar 127 unit. Nah, kalau untuk berdasarkan panjang, dari 32.371 meter panjang jembatan yang kami tangani dalam kondisi mantap itu sekitar 28.588 meter. Dan kondisi yang tidak mantap sekitar 88,3 meter. Artinya dari sekian banyak jembatan yang kami tangani, alhamdulillah hampir sekitar 789 unit itu dalam kondisi yang mantap. Jadi untuk sekarang setiap kegiatan preservasi kita di situ juga ada penanganan preservasi jembatan, baik itu pemeliharaan rutin jembatan maupun berkala jembatan, terus rehab jembatan maupun penggantian jembatan. Pak, ini musim hujan nih. Kan banyak ini kecembeng, bahasanya ngecembeng ya. Tadi paham ngecembeng. Ya, ngecembeng itu tergenang atau tergerus, kadang-kadang bawahnya, atasnya kuat kokoh, bawahnya keropos. Alias dikerikiti mat kericik. Kericik gitu loh. Kericik itu air yang deras kayak gitu. Nah, bagaimana situasi seperti itu masih juga aman kan? Nampak dari atas di bawah juga kadang-kadang sudah mulai banyak yang ambrol. Nah, dari pusat mengatasi seperti itu sekarang dalam situasi yang rawan banjir, apakah masih dinyatakan aman untuk kawasan-kawasan Pantura dan mungkin juga sampai ke Bali? Jadi seperti kita ketahui bahwa musuh jalan itu adalah air dan air. Jadi untuk kondisi tersebut kita memastikan supaya pada waktu hujan tidak ada genangan baik itu di badan jalan maupun di bahu jalan. Nah, seandainya terjadi genangan di bahu jalan, kita sudah punya tim. Di mana Pak itu? Hampir di setiap ruas kita punya PPK ataupun timnya sendiri itu untuk segera melakukan lokalisir air tersebut. Jadi langsung dibikinkan saluran sementara ataupun sodetan-sodetan supaya air tidak tergenang. Untuk mengantisipasi supaya jalan kita tetap dalam kondisi mantap. Jadi kalau sudah kondisinya retak buaya itu kita langsung tangani dengan disekrap, kemudian kita lapis ulang lagi dengan material ACWC. Kalau untuk kondisi jalan yang sudah amblas maupun jembul, itu biasanya kita tangani dengan rekon, yaitu kita gali sampai dengan pondasi atau subgrade, kemudian kita ganti dengan material baru, baik itu mulai dari lapis pondasi kelas A maupun pakai CTB, kemudian setelah itu baru dengan aspal AC base, ACBC dan ACWC. Jadi kita harapkan itu ACWC, ACBC. Nggak percaya Pak, saya udah belajar gitu, mosok ono. Tapi aku bingung ngambil retak buaya itu mang. Rone buaya darat soalnya. Gitu, Pak. Repot ini Pak, saya juga sebenarnya pengen tak suruh bawa sampean aja. Bingung ya sama dia. Posko Lebaran, tadi ada petugasnya Bapak. Kalau tadi ada di Jember, ada di Banyuwangi, ada di Probolinggo, ya Bu ya, ada di Madiun, ada di Pamekasan. Loh Bapak ada di mana itu? Ada. Jadi untuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali, untuk di Provinsi Jawa Timur khususnya, kita ada 25 posko yang tersebar di Pulau Madura, kemudian di Provinsi Jawa Timur, itu ada 25 posko. Dan di 25 posko itu kita sudah siap dengan segala fasilitasnya, baik itu P3K, musola, kemudian toilet. Kemudian kita siapkan juga alat-alat dan material untuk apabila terjadi kerusakan di jalan, kita sudah siap untuk antisipasi. Jadi baik itu di Pantura, Pansela, lintas tengah, lintas penghubung, itu menyebar 25 posko tersebut. 25 itu selain satu di Madura di mana coba?
Di Madura ada 3 posko. Oh, 3 posko. 3 posko. Oke. Kemudian di Suramadu ada 1 posko. 1 posko. Nah, kemudian di Pansela, kemudian di Pantura, lintas tengah, lintas penghubung itu ada sekitar 21 posko berarti. Gandeng sama provinsi atau sendiri-sendiri? Bersama maksudnya atau gandeng ya apa? Kita rata-rata berdiri sendiri, tapi mungkin ada beberapa titik yang semacam posko terpadu ya. Ya, posko Ada terpadu, posko terpadu. Oke. Itu. Dan di sana juga ada kontak personnya, di setiap posko itu ada kontak person. Jadi di posko itu kita buat semacam banner spanduk. Ini posko Lebaran, staf siaga Sabta Taruna PUPR, ada kontak personnya. Di situ kalau ada masalah silakan dihubungi. Oke. Saya ke Bu Kety lagi nih urusan. Bu, kenapa sih kok setiap toto-toto ini benak-benak no bolongan, lobang pajal kok bolongan sih aku kadang-kadang. Lobang jalan ya, bolongan iki bolongan jangkrik. Lobang jalan kok mesti meh riyoyo mantun riyadin. Kok sak durunge iku gak dibenak-benakno dhisik. Apa karena momen iku langsung hore-hore benakno aspal. Apakah seperti itu atau memang karena ini untuk tujuan keselamatan pengguna jalan atau memang sebelumnya sudah dilakukan? Nah, lihat apa ketika sudah banyak orang mau mudik lalu bolong kabeh lubang buaya tadi? Iya. Enggak. Jadi pemeliharaan jalan kami itu sepanjang tahun, tidak memandang momen ini Lebaran atau tidak. Cuman karena Lebaran itu begitu banyak, mungkin tadi 124 juta ya. Jadi kami memang ada ekstra perhatian untuk ruas-ruas seluruh jalan provinsi agar pemudik itu bisa aman dan nyaman gitu loh. Jadi tidak karena Lebaran kami baru tomel-tomel enggak. Iya. Berarti ini memang karena banyaknya Natal, Tahun Baru, ya semua acara-acara tidak terlalu banyak. Memang jumlahnya ini cukup banyak ya Bu yang mudik dan. Nah, kalau kecelakaan diakibatkan karena jalan, kadang-kadang gundu bagus ya biar airnya nggak anu. Tapi ini kadang-kadang numpuk gini. Nah, kecelakaan itu ditanggung oleh pemerintah provinsi. Tiba-tiba pas kepleset lambene jalan. Bibir bau jalan apa bibir jalan itu? Kalau bahasanya bau jalan. Iya. Srit tebok jebrut nggak gitu. Nah, itu kita ngubungi siapa? Kalau itu kan kasuistis ya, Oh, bisa iya, kasuistis. disebabkan karena kecerobohan pengguna jalan ya. Kalau untuk kita itu biasanya kalau jalan yang kondisinya seperti itu hati-hati jalan bergelombang. Ini ada ya. Itu kan biar pengguna jalan juga berhati-hati. Oke Bu, saya minta yang paling rawan menciptakan jalan bergelombang, apalagi biasanya Bu? Jalan bergelombang. Iya, kemudian bergelombang lubang itu yang biasanya hanya dua itu tak yang paling bermasalah gitu loh ya, bisa menciptakan kecelakaan. Iya. Nah, saya langsung ke Pak Adi nanti. Konco-konco Jawa Timur ojo sampai gampang gawe gelombang karo bolongan, sering bikin masalah. Tetep nang acara gak cuma cangkruan. Gak cuma cangkruan Acarane Gak cuma cangkruan acarane Gak cuma cangkruan opo re gak cuma cangkruan. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh karo wong ganteng iki lho. Nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas berkualitas. Hati-hati ning dalan ono sing bergelombang. Bukan rambutmu Yang bergelombang ya, tapi bukan jalannya yang bergelombang. Saya lanjut. Oh, ada yang tanya dah. Coba cekin lagi. Ada yang mau tanya ini. Silakan dicek dulu. Oke. Ini pertanyaannya dari Roni Lamongan. Kenapa sih jalan-jalan itu hanya ditambal sulam? Dan itu mesti setiap tahun. Kenapa tidak langsung diperbaiki dengan kualitas jalan yang bagus? Lalu kemudian dari Mahmud di Gresik. Kalau ada jalan rusak dan berlubang cenderung membahayakan. Kemana masyarakat harus melaporkannya agar jalan itu segera diperbaiki? Proses jalan rusak kadang perbaikan lama. Apa menunggu anggaran dulu dari Rizky Pasuruan? Oke, Bu Kety dulu baru nek bolongane sakmene dibongkar kabeh yo entekno dhuwit dah ngono. Ya monggo Bu Kety. Iya. Kalau boleh bicara anggaran ya memang yang disampaikan itu betul. Jadi untuk misalnya kami ya jalan 1421 km. Ya, dengan anggaran yang disediakan
memang tidaklah mungkin kami bisa mendanai yang seperti Mas Rizky tadi ya. Itu 1 kilo jalan kami untuk overlay bisa sekitar 3 miliar per kilo. Itu kan mahal. Padahal tiap UPT paling dia ada uang 12 miliar. Jadi kalau hanya untuk overlay hanya dapat misalnya 12 miliar sekitar hanya 4 kilo. Sedangkan dia mungkin punya 132 kilo. Tidak hanya untuk aspal, hanya juga untuk saluran, pemeliharaan, bahu jalan. Ya, jadi memang nanti akan ada paket-paket tersendiri untuk ruas yang memang terlalu jelek itu nanti ada seperti yang di Pak Adi tadi pemeliharaan berkala atau peningkatan itu lihat situasinya. Oke. Kenapa? Artinya kalau semua kok bolong titik kok gak dikeduk kabeh ya itu kan tadi. Itu kan ngomong masalah nomenklatur anggaran. Tapi ini pertanyaan tadi nek rusak kok yo suwi, lama sekali perbaikannya tapi karena anggaran. Pas yang kedua nek bolong kok gak dikeduk kabeh. Oh gak dikeduk sak omah-omah sing takoke bisa. Ini pancingan. Iya, istilahnya memang tambal sulam. Jadi kalau ada suatu lubang misalnya bunder ya, ini harus... Bundernya berapa, Bu? Saya kan perlu jadi takut bunder. Ya, Diameter berapa itu? Misalnya ada lubang ya, itu memang biasanya itu kami pinggir-pinggir yang ini rusak, kita gali, setelah itu baru kita kasih tekut, setelah itu kita kasih aspal hot mix gitu. Terus ada pertimbangan nanti sebelum Pak Adi nih. Ya. Bolong sakmene dikeduk. Bolong roto kuro kan ada yang digaruk kayak gitu itu. Bisa itu jadi. gimana Bisa Bu? jadi. Ada pertimbangannya seperti apa? Kalau memang kondisinya sudah parah seperti yang disampaikan. Berapa luasannya harus parah itu berapa? Kalau parah mungkin sudah ada retak buaya itu kan artinya jalan tersebut sudah tidak punya umur. Oligator kulo. Jadi istilahnya retak buaya karena dia itu sudah bersambung-sambung ininya apa garis-garis kerusakannya. Gitu. Nek kon ketemu buaya darat di kono, kon retak di mana-mana. Iya. Berarti tak ganti aja julukan nih. Oligator. Iya. Terus. Jadi kalau yang itu harus mau tidak semua. mau kita keruk pada lokasi yang dilokalisir itu aja karena kita akan istilahnya kalau di kita pemeliharaan rutin dilokalisir yang ini siap. Digaruk nanti ditekut baru di overlay tidak bisa semuanya panjang jalan itu. Iya. Oke, Pak Adi, kenapa kok kita tidak mungkin ini Pak pengetahuan, saya kan orang seniman, ahli patung, bukan ahli jalan. Ya. Tapi kalau ahli sihir saya, ya, patung ini harus presisi seperti jalan, ini urusan saya. Nah, kalau jalan itu kan saya, oh ini patung besi saya bisa 60 tahun, 700 tahun bisa saya begitu. Nah kalau jalan kenapa kok tidak bikin yang sekaligus, oh ini bisa 100 tahun tidak berubah. Tapi kan lain ya, mungkin tanahnya goyang atau apa. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus karena anggaran atau gimana Pak? Iya, jadi kita kalau untuk pelebaran ataupun pembangunan jalan baru itu kita menetapkan umur rencana selama 20 tahun. Oh, 20 tahun. Iya, tapi kalau untuk pelapisan ulang baik itu mayor minor itu biasanya kita umur rencana 5 tahun. Namun kan di tengah perjalanan traffic yang sudah kita hitung itu kadang-kadang meleset karena di lapangan ternyata kita desain beban gandarnya 12 ton. Yang lewat kan Bapak lihat sendiri seperti apa. Jadi harusnya ini tahannya sampai 5 tahun karena odol tadi kan, over dimensi, overloading, akibatnya umurnya tidak nyampe 5 tahun sudah rusak seperti itu. Terus juga kita karena anggaran juga terbatas, jadi kita membuat skala prioritas. Jadi kita berharap tetap jalan kita bisa berfungsi dan berkeselamatan. Artinya kalau berdasarkan hasil survei, skala prioritas itu kita laksanakan seperti itu. Oke, bahaya sekali ya odol itu ya. Iya. Nah, ini odol-odol aku nggak masalah ya. Karena apa ya, ini memang air, ya toh, tekanan, gerakan, beban memang sangat mempengaruhi. Oke, ada pertanyaan lagi ya. Ojo sangat takut deh yo. Aku malah gak takut nih deh. Ada dari Anton Surabaya. Kalau orang kena laka karena jalan yang rusak, tanggung jawabnya siapa? Lalu dari Iin di Surabaya, pertimbangan apa ada jalan yang dicor dan yang gak dicor? Aspal dan dicor. Ya, mungkin seperti itu pertanyaan. Iya. Terus ini untuk truk-truk yang over kapasitas overload, odol. Itu yang bikin jalan itu rusak. odong-odong loh. Sepeda, itu tupaan sampean mesti. Minta tolong ditertibkan dari Wiwit Gresik. Oh, pantel somai nang Gresik. Omeng Gresik banyak pabrik, banyak tempat turu, odol itu tadi. geruduk. Ya. Minta tolong ditertibkan. Bu Kety, silahkan.
Tadi yang pertama apa tadi? Ini tanggung jawabnya. Oh, tanggung Kalau ada- jawab. Ya, Siapa? kita lihat ini penyebab kecelakaan. Penyebab. Ya, penyebabnya ya. Kalau makanya tadi kalau sudah ada kita pasang rambu, dia tetap kecelakaan karena lubang, itu tanggung jawab dia. Tapi kalau kita Karena selaku, rusak ini. ya, kalau rusak kita memang kewajiban kita segera memperbaiki. Oke. Tapi kalau sudah dipasang rambu, itu nanti kita sudah tidak bisa dituntut untuk itu, tapi Ya, tetap ya. dilihat juga penyebabnya. Penyebabnya, Iya. ya. Kemudian kalau yang untuk odol itu penertibannya pada di sub, bukan Di sub, di di sub, bukan ya. di ranah kita. Bukan, gitu. ya. Nggak mungkin bagian ngaspal Pak langsung gaya lapa pas tepeng ngecret gini. Anda ditilang ngono ya. Ya. Terus. Terus ini pertimbangan apa aja yang jalan itu Harus dicor cor sama atau aspal. Iya, itu yang dicor istilahnya rigid pavement ya, yang dari Apa, Bu? Rigid pavement. Ya, Pengerasane. perkerasan. Karena mbokku nang desa kadang-kadang bahasa kowe ngono gak ngerti. Rigid iku. Iya. Sing ngerti rigid iku lonjoni rigid ya. Rigid treatment. Tergantung beban yang lewat, yang Oh, yang oke. direncanakan akan lewat kayak gitu ya. Kalau Itu biasanya berapa yang direncanakan? Karena saya setuju dengan Pak Adi tadi. 20 tahun aku gawe kayak gini iso bertahan. Maintenance 5 tahunan. Nah, Iya. itu berapa bebannya yang biasanya tebelnya sampai ini loh Iya. kadang-kadang di daerah Pamekasan. itu Sampang. kan biasanya untuk daerah-daerah industri ya Pak ya. Itu yang kalau kita kan minimal MSC 12 ya. Ya 12 ton. Kalau itu memang untuk industri biasanya kita gunakan itu. Memang ada kelebihannya Pak untuk jalan rigid. Dia umurnya lebih panjang. Memang Oh, biaya awalnya mahal ya mahal, gitu. ya. Jadi tapi itu bisa dikompensasi lebih lama, dengan ya. umur ini. Jadi utamanya tergantung beban yang direncanakan akan lewat ya. Oke. Pak Adi, apakah juga bagian rigid tadi itu yang mahal juga ada yang tanggung jawabnya pusat? Ya, kita lihat dari status jalannya, Oke, siap. jalannya Pak. Kalau jalan nasional itu tanggung jawab pusat, seperti itu. Boleh juga membuat model rigid itu tadi? Boleh. Yang dicor? Ya, itu sekarang kan sedang kita laksanakan yang di Lamongan, ruas Lamongan, Babat. Ya. Itu alhamdulillah sudah selesai, sudah 4 lajur bisa dilalui. Kemudian ada di ruas Surabaya, Mojokerto, Jombang, Ya, Kertosono. betul. Itu juga Sedang mulai buka, ya. di rigid juga sudah selesai dan sekarang alhamdulillah bisa dilalui untuk pemudik. Itu karena memang dianggap di situ lalu lintasnya berat. Jadi kita membuat jalan dengan perkerasan kaku atau rigid pavement. Yang di Sampang itu juga sama? Yang di Sampang, yang di pasar Blega. Iya, pasar Di Blega ke timur itu? Ya, itu kan kemarin itu karena sering terkena banjir. Ya. Jadi salah satu solusinya kita melakukan peninggian badan jalan atau Oke. racing grade dengan menggunakan perkerasan kaku atau rigid pavement tadi. Juga ini Pak Haji ya, karena apa? Musuhnya aspal air, kalau daerah-daerah yang drainasenya buruk atau sering tergenang air laut, itu memang kita gunakan rigid. Oh, Ya, oke. karena kalau aspal kan sama air gak musuhan. Gak gitu. musuhan. Gak musuhan. Apa kalau dicor Kalau juga yang pengaruh? dicor sama air enggak musuhan. Iya, iya, Kalau maksud- sudah dirigid apa ya enggak pengaruh kena air juga? Kalau selama untuk tulangannya enggak terbuka, nanti Oke. enggak kena korosif. Iya, ya, enggak korosif. masalah. Tulangnya. Tulangnya ya. jangan terbuka. Bu, kalau ada lubang itu berapa sih waktu kita lama untuk nunggu perbaikan untuk lubang-lubang kayak gitu? 1 kali 24 jam. So, 1 kali 24 jam, dulur nek sumpama ono awakmu telepon nang daerah pas mulai numpak sepeda motor, ojo ngerengkean dawa. Sepeda motor isine wong 3, tuwa isine wong 6. Kira jarene. Ya, iku untuk mengikuti perintahnya Bu Kety. Tonasenya 12 ton, dadi wong sepeda motor diiringi tonggo-tonggo. Gak oleh ku, gak boleh. Tetep nang acara gak cuma cangkruan gare cerdas. Acarane Gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan acarane, gak cuma cangkruan opore. nyanyi sing genah. Nyanyi ta. Kok meneng ae. Gak cuma cangkruan. Kanca-kanca Jawa Timur luar biasa. Eling-eling nek sumama nang desa biyen. Pembangunan iki nek kepengin mbok dalan, wow, traktor iku ketuk trut resik kabeh. Tapi mesti semakin kuat lek sampean dadi bahan dasare. Akan tambah kurang amboy. Kurang amboy ya, Pak, kurang amboy. Gak tepak belas hari iki.
Bu Kety, ini mungkin salah satunya yang akan kita juga tanyakan agar masyarakat untuk waspada pada jalan yang terkena hujan karena licin dan rawan kecelakaan. Iya. Nah, saran-saran Bu Kety kepada masyarakat yang mau mudik. Nah, ono jalan tuh waktu kan kadang-kadang, mohon maaf ya Bu, Iya. ini pribadi saya sendiri, kan plus 200 nyetel. Oh ngeliur-ngeliur, hari ini gak ketok kan. Kita kan mata sudah tua, gak kayak kacamata. Nah, itu harus gimana situasi seperti itu, jalan kadang-kadang tiba halus, gluduk. Nah, seperti itu apa sarannya biar nanti tidak masuk dalam kerawanan kecelakaan. Monggo Bu. Kalau tadi licin itu kalau jalan kita rata-rata sudah nggak licin. Cuman kalau yang berbahaya licin ini biasanya untuk ini Pak, pertemuan antara jalan raya dengan rel. Nah ini pas hujan kan biasanya cenderung licin. Ini harus hati-hati gitu ya. Kemudian ini utamanya kalau bermobil kemudian panjenengan di jalan ngebut itu hujan gerimis. Itu kan debu-debu masih berupa jadi kayak bubur lempung ya, itu licin. bahaya sekali ya. Mending hujan Terus banget. ya, kalau masih rintik-rintik panjenengan ngebut itu Bahaya ya. bahaya, itu licin gitu. Jadi hati-hati. Semua dalam situasi seperti itu rumusnya nek gak terus pisan gak usah banter. Iya. Sebenarnya gak usah budalani nanti. Oh, iya. Omahe. Dan ini perhatikan jarak pandang. Jarak pandang kalau situasi tidak aman ya jangan nyalip. Itu kan yang biasanya kan nyun sewu pemotor-pemotor itu asal saset lah itu. Ya kadang-kadang gak bayar, gak tes SIM-e ku. Alah, podo mbek sing ngomong. Oh, aku malah mentoring. Pak Adi, ini apa mungkin saran buat Pak Adi untuk kawasan yang menjadi penanganan dari Balai Besar Pelaksanaan Balai Besar 1 Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim Bali, untuk hati-hati di kawasan mana aja yang mungkin dianggap sebagai kerawanan, harus juga orang-orang para pemudik hati-hati. Jadi untuk wilayah jalan nasional di Jawa Timur Bali ini, khususnya di Provinsi Jawa Timur, kami himbau kepada para pemudik untuk berhati-hati untuk di ruas Surabaya, Mojokerto, Jombang, dan sampai Kertosono. Ke arah sana ya? Yang di tengah itu kan, Surabaya, Mojokerto, Jombang, Kertosono. Jadi itu ruas apa Pak alasannya di situ? Kenapa kok kan sudah dibangun sama sampean yang di Mojokerto ke arah itu? Yang mana yang harus kita hati-hati Pak? Daerah mana? Ya di situ tersebar titik-titiknya kan. Jadi seperti kita ketahui bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas itu yang pertama karena human error, kesalahan daripada pengendara manusia sendiri. Iya siap. Penyebab kedua adalah karena kendaraan. Jadi kendaraan yang tidak fit mohon dicek dulu sebelum melakukan perjalanan, artinya untuk rem, peralatan yang safety yang lainnya juga harus dilengkapi. Kemudian penyebab yang ketiga itu karena kondisi jalan. Kondisi jalan, kemudian penyebab kecelakaan yang keempat itu adalah karena kondisi alam atau cuaca. Jadi ada 4 faktor ini yang sangat dominan menjadi penyebab kecelakaan. Jadi kami imbau kepada para pemudik sebelum berangkat kendaraan mohon dicek dulu kelengkapan dan rem dan sebagainya, kemudian memastikan berjalan sesuai dengan kecepatan yang tidak kebut-kebutan. Artinya kalau untuk di jalan perkotaan itu kita maksimalnya itu di bawah 60 km per jam. Kalau untuk di jalan luar perkotaan mungkin bisa sampai dengan 100 km per jam. Jadi tetap patuhi rambu-rambu dan marka jalan supaya selamat sampai di tujuan. Amin, amin. Makasih Pak Adi, terima kasih Bu Kety. Konco-konco Jawa Timur, tip-tip sudah disampaikan oleh Bapak beliau Pak Adi Rosadi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim Bali. Bu Kety, Kabid Pengaturan dan Pengendalian Pemeliharaan PU Provinsi Jawa Timur. Nek ono dalan pancene rodok khawatir, rodok licin ya hati-hati. Ojo sampai ngebut. Apa maneh jalan perkotaan kon sampai 80 sampai 100 engko dipentungi tonggomu dhewe. Ya kan gak bener. Ini jalanan sudah Pak Adi ngomong kecepatannya di bawah 60 nek sekitar perkotaan. Nah, ini berbahaya. Jogon atine, jogon pikirane, jogon awake ben iso riyoyo ketemu keluarga, iso marhaban, iso Idul Fitri, iso selamat nganti telasan niki 2023. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santai dulu. Hey, oi, ah, Scooby-Dooby-Doo, where are you? oh ya ma. Where are you?
provinsi. disampaikan dalan-dalan provinsi wis sampe ndak. Wis sampe. Gak ono sing bolong, Heeh. gak ono sing bergelombang. Gak ono. Yen ono udan, nek ono gelombang ono bolong. Terus? 1 kali 24 jam Telepon. langsung Oke, tempel. siap. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Where are you? Asolole. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Where are you? Sing maneh. Ojo lali, Pak Adi mau Pak Adi ngomong apa? Kalau jalan perusahaan Hah? itu warnanya kuning. Warnanya kuning. Kalau jalan provinsi Warnanya putih. Terus? Tapi kalau ada nyegat warna kuning, Hah? tak ajar, tak lapor ke pusat, tak ngurus. Scooby-Dooby-Doo. Where are you? Ah, Where are you? asolole. Scooby-Dooby-Doo. Aye. Where are you? Where are you? Sing maneh. Mancene dalan, dalan pusat itu satu-satu.